Sahabat DKB, kita sampai di ujung hari di bulan Januari. Dan senang bisa menjumpai para sahabat di ujung hari di bulan Januari ini. Kita bertemu dalam acara Wasiat Kekal, sebuah acara yang mengulas firman Tuhan untuk jadi tuntunan dalam kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini ditulis oleh rekan saya Pendeta Agus Gunawan dari GKI Kebonjati dengan judul Kuasa Yesus, didasarkan pada Injil menurut Markus pasal 5 ayat pertama sampai ayat 20. Mari kita berdoa sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau menyampaikan kami di ujung tanggal di bulan Januari 2024. Kami mensyukuri itu dan kami syukuri itu dengan kembali membaca firman Tuhan supaya hidup kami dapat terus berpadanan dengan kehendak Tuhan. Tolong kami dalam mendengarkan dan mengertinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah ayat ke-7 dari Markus pasal yang kelima. Saya bacakan untuk kita, dengarkanlah firman Tuhan. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, aku mohon, jangan siksa aku." Sahabat, ada banyak orang yang takut dengan setan. Hal itu dipicu karena tontonan atau juga kisah-kisah yang diceritakan secara turun-temurun. Dari tontonan dan kisah seram, kita memiliki paradigma bahwa keadaan orang yang berhubungan dengan roh-roh setan selalu liar, tidak terkendali, bahkan membahayakan hidup orang lain. Itulah juga yang terjadi di Gerasa. Mereka menjauhi orang yang dirasuk setan dan tidak ada yang berupaya untuk menolongnya. Gambaran orang yang mengalami kerasukan itu telanjang, berkeliaran, tidak di sembarang tempat, dikubur-kubur, dan dirasuki selegion roh jahat. Ayat 3 dan 4 dari Markus pasal 5 tadi. Namun di hadapan Yesus, di hadapan Yesus yang penuh kuasa dan kekudusan Allah, roh jahat itu takut mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan kemudian ia memohon agar mereka jangan dihukum dan dibinasakan. Markus pasal 5 ayat yang ke-7. Dan cukup dengan hardikan Yesus mengusir roh jahat dari tubuh orang yang dirasukinya. Dan orang tersebut pun pulih. Ia memuliakan Allah dan menjadi saksi kuasa Allah di dalam kehidupannya. Sahabat, kisah ini menyatakan dan menyadarkan kita betapa berbahayanya roh jahat. Tanpa kuasa Tuhan, mustahil seseorang sanggup melepaskan diri dari kuasa jahat tersebut. Karena itu, kita harus menyerahkan hidup seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Roh jahat bisa saja berusaha mencoba untuk menguasai kita, tetapi kuasanya takluk. Kuasa setan, kuasa jahat itu takluk di bawah kedaulatan Tuhan Yesus. Maka mari kita jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang menguasai hidup kita. Jangan yang lain dan jangan bermain-main dengan kuasa roh jahat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memang jarang bertemu dengan orang yang dirasuk setan sebagaimana dengan yang dikisahkan dalam kitab-kitab Injil. Tapi kami yakin setan terus berusaha untuk merasuki hidup manusia dengan cara-cara yang baru, menumbuhkan dalam diri kesombongan, keserakahan, dan hal-hal jahat yang lain. Maka tolonglah setiap kami agar kami dapat dengan iman yang teguh kepada Tuhan boleh melepaskan diri dari serangan-serangan roh-roh jahat itu.
Dan bila kami menemukan sama kami yang punya tanda-tanda dikuasai oleh roh jahat, entah karena memperlihatkan kesombongan yang luar biasa, keserakahan yang tak terkendali, berikan kami keberanian dan dalam cinta untuk menegurnya, membawa dia kembali, membebaskannya dengan kuasa Tuhan Yesus dari roh jahat yang membelenggunya. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan pada hari ini. Berkati kami, berkati seluruh para sahabat DKB dalam semua kegiatan-kegiatan pada sepanjang hari ini, supaya kami boleh menikmati kegembiraan dalam mengerjakan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat DKB, renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.